This meeting is being recorded. Ya, kali ini bersama saya Yoyok Caturutomo dan Bapak Yohanes Christian MSc ya, akan membahas sebuah tema trik cuan 30 smart indikator dari smartphone bagian keempat. Tentunya kalau sudah bagian keempat, sebelum-sebelumnya kita telah membahas sekitar 15 indikator ya. Dan kedepannya masih ada lagi 15 indikator. Nah, kali ini kita akan bahas 5 indikator lagi ya. Selamat siang Pak Yohanes. Selamat siang Pak Yoyo. Oke, terima kasih atas kehadirannya Pak Yohanes dan semuanya. Ya, sama-sama. Kita akan langsung saja bersama Pak Yohanes ya. Silahkan Pak Yohanes untuk share screen. Oke. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Hari ini saya mau melanjutkan yang 5 indikator trading yang di smartphone bagian keempat ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang untuk bagian 1, 2, 3 bisa ditanyakan, atau nanti di akhir acara bisa, atau juga bisa email kalau mau ditanyakan yang lebih jelas seperti itu. Hari ini saya mau bahas average true range, atau biasa orang kenalnya sih singkatannya ATR. Terus ada awesome oscillator, ada accelerator oscillator, ada juga demarker dan Bollinger Bands. Jadi awesome oscillator sama accelerator oscillator ini dua indikator yang dia itu hampir mirip satu sama lain, cuman ada sedikit perbedaan yang seharusnya bisa kita explore dan bisa kita gunakan di trading kita masing-masing. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas tentang average true range. Ya, ini salah satu trend indikator ya. Jadi dia itu menunjukkan volatilitas dari pergerakan suatu harga. Dia menghitung jarak antara candle tertinggi dan candle terendah dan diambil jaraknya, diambil absolute value-nya. Jadi kalau minus dia akan otomatis jadi plus seperti itu. Dan kemudian period default-nya yang diberikan dari MetaTrader itu 14. Jadi dia menghitung jarak antara candle tertinggi dan terendah selama 14 candle, kemudian diambil rata-ratanya. Indikator ini termasuk salah satu indikator yang tidak menunjukkan arah, jadi dia hanya menunjukkan perbedaan momentum saja. Jadi cara bacanya, kalau di bawah ini saya ada tulisan ATR 14, 14 itu periodnya, kemudian 0,00058, jadi ini bisa kita baca rata-rata pergerakan candle-nya itu 5 pips selama 14 candle terakhir. 5,8 pips. Bisa dibulatkan ke 6 pips. Jadi indikator ini seharusnya kalau berdasarkan cara baca yang seperti ini, dia itu bagus untuk memprediksi kalau price itu akan terjadi breakout. Tapi bukan memprediksi arahnya. Jadi untuk arah kita harus otomatis bisa menggunakan support resistance, trend line, atau bisa pakai indikator yang lainnya juga. Seperti itu. Jadi kalau prinsip tradingnya secara garis besar, kita bisa open position buy atau sell sesaat sebelum terjadi kenaikan ATR yang signifikan. Karena ATR itu bersifat siklus. Ketika dia di atas, otomatis arah selanjutnya yang dituju akan turun ke bawah. Tapi ketika dia di bawah, arah selanjutnya yang dituju akan ke atas. Dia merupakan suatu siklus. Dan siklus yang bisa kita kalau orang Jawa bilang dititeni gitu siklusnya. Jadi kita bisa prediksi seperti itu siklusnya. Jadi ketika ATR relatif rendah secara historikal dibandingkan period-period sebelumnya, di situ kita bisa open buy contohnya. Dan kemudian seperti itu juga saat melakukan sell. ATR rendah,
itu saat yang bagus kita open buy atau open sell. Nah, ini salah satu contohnya. Bisa kita lihat ATR-nya, walaupun dia marketnya trending atau marketnya ranging, karena yang pertama ini kan waktu dia naik ke atas bisa dibilang marketnya lagi trending ke atas. ATR-nya tetap sama, dia akan membentuk siklus naik turun. Jadi kita bisa prediksi setelah dia turun, oh ini hampir waktunya naik seperti itu. Ketika dia di atas, oh ini saatnya dia mau turun seperti itu. Jadi masalahnya di sini dia cuma punya satu kelemahan, yaitu kita tidak bisa menentukan arahnya dia itu sebenarnya mau kemana. Nah, di sini saya kasih solusi langsung. Arahnya ada 3 macam yang di sini saya kasih bisa menggunakan MA-line. MA-line kan fungsinya sebagai trend indikator. Jadi bisa disetting misalnya bisa pakai eksponensial close yang periode 200. Ketika candle-nya di atas, kemudian ketika candle-nya close di atas MA-line, kemudian ATR-nya ada di bawah, itu kita bisa lakukan open buy. Begitupun sebaliknya. Seperti itu contohnya. Kemudian sama juga dengan MA crossover. Ketika yang fast EMA-nya ada di atasnya, yang slow MA, kita otomatis punya mindset kita harus buka buy position only. Begitu pula juga sebaliknya kalau yang fast ada di bawahnya yang slow, kita punya sell mindset seperti itu. Kemudian nanti kapan open positionnya, kapan entry-nya kita bisa tentukan dari ATR-nya. Sama seperti SAR, otomatis kalau SAR lebih gampang ya, kalau titiknya di bawah kita hanya open buy mindset. Begitu pula pun sebaliknya. Other trend indikator yang lainnya juga bisa dijadikan referensi ya, sesuai dengan preferensi masing-masing Bapak Ibu. Kalau punya pengalaman di Bollinger Band juga bisa salah satunya yang nanti saya akan bahas hari ini juga seperti itu. Nah, di sini ATR itu bisa digunakan untuk menentukan stop loss juga. Jadi pair tertentu seperti kalau misalnya kita bandingkan pound sterling USD dengan euro USD, pasti kita bisa lihat perbedaan ATR yang signifikan. Karena pergerakan pound sterling biasanya dikenal lebih volatilitasnya lebih tinggi ya daripada euro USD yang lebih smooth, seperti lebih halus. Jadi kalau menentukan stop loss otomatis kita harus sesuaikan apakah karakteristik pair ini dia seberapa volatilitas. Nah, volatilitasnya itu kita bisa lihat dari ATR. Misalnya kalau misalnya Bapak Ibu buka sell, kemudian lihat ATR-nya ternyata angkanya 9,9 seperti ini. Berarti kan anggapannya 10 pips, kita bisa ambil stop loss-nya misalnya 2 kali ATR dan profit target 2,5 kali ATR. Begitu, itu bisa dijadikan salah satu alternatif kalau misalnya mau menghitung target profitnya berapa, stop loss-nya berapa, terutama yang suka menggunakan risk to reward ratio, gitu, 1:1,5 misalnya, itu bisa menggunakan ATR, salah satu alternatifnya seperti itu. Jadi selain sebagai jadi sebagai preferensi apakah seberapa volatilitas dari pair-pair ini, kemudian kita bisa gunakan juga sebagai stop loss, kemudian take profit target seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk ATR? Kalau ada bisa langsung di chat aja sambil saya lanjutkan ke indikator yang berikutnya. Oke, kemudian yang kedua saya ada bahas Awesome Oscillator. Ini salah satu indikator dari Bill Williams ya. Dia salah satu orang trader dari Amerika di tahun 60-an sampai 90-an. Dan Awesome Oscillator ini nanti disempurnakan oleh Bill Williams sendiri menjadi Accelerator Oscillator. Tapi saya akan bahas dulu yang Awesome Oscillator. Mereka berdua ini punya kelebihan masing-masing yang nanti kita bisa explore. Jadi Awesome Oscillator atau AO ini punya singkatan ya AO ini dari
fix dari MetaTrader-nya ya. Dia merupakan momentum indikator dan default settingnya ini tidak banyak yang bisa kita rubah kecuali warna, dan kita kalau mau nambah level-level tertentu itu bisa. Tapi perhitungannya dia sudah menggunakan fixed indikator, yaitu smooth simple moving average period 34, kemudian yang slow simple moving average-nya periodnya 5. Nah, kenapa dia menggunakan angka 34 dan 5 ini? Itu merupakan angka dari Fibonacci level. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu tentang Fibonacci, salah dua angkanya kan 5 dan 34 itu salah satu yang termasuk di dalamnya. Jadi perhitungannya tidak bisa dirubah. Apakah kita bisa merecreate awesome oscillator ini? Sebetulnya bisa, asal kita tinggal masukkan aja phase MA line-nya 34 dan phase MA dan slow MA line-nya 5 di menggunakan moving average, kemudian ditaruh chart di atas. Tapi kita sudah dikasih perhitungan sama Bill Williams, ya otomatis lebih cepat kalau kita langsung pakai aja ini AO-nya. Seperti itu. Rule of thumb-nya pada dasarnya buy signal ketika histogramnya itu berwarna hijau. Kemudian sell signal ketika histogram berwarna merah. Nah, dia ada tambahannya. Ketika histogram di atas 0, itu menunjukkan bahwa terjadi uptrend. Begitu pula sebaliknya. Ketika histogram di bawah 0, itu terjadi downtrend atau bearish trend. Seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kalau dilihat langsung ke AO yang bawah, bisa ketahuan. Kalau di bawah garis 0, otomatis dia itu sedang downtrend. Dan selalu, ini saya kebetulan saya sandingkan dengan MA crossover. Jadi yang atas ini, yang kuning adalah MA period 34, kemudian yang biru MA period 5. Jadi bisa sekaligus pembuktian. Kalau misalnya ketika MA-nya cross, yang phase ada di bawah, dia menunjukkan downtrend. Begitu pula ketika yang phase ada di atas, dia langsung menunjukkan uptrend. Seperti itu. Jadi bisa kita lihat, AO-nya langsung kalau lagi downtrend, AO-nya ada di bawah. Ketika downtrendnya melemah, histogramnya si AO ini menjadi hijau. Tapi ketika downtrendnya menguat, histogramnya si AO ini menjadi merah. Begitu pula waktu terjadi uptrend. Kalau uptrend, histogramnya hijau berarti uptrendnya menguat. Ketika downtrend, histogram merahnya muncul, itu berarti uptrendnya sedang melemah. Seperti itu. Nah, ketika trading menggunakan AO saja, itu menurut saya banyak terjadi trade yang punya low probability ya. Jadi trade-nya itu kurang bagus karena banyak sinyal yang fake entry seperti itu. Sudah entry kemudian ternyata dia tidak menuju ke arah yang kita inginkan. Nah, caranya bagaimana? Caranya saya menambahkan moving average. Ya, seperti yang tadi saya bilang, moving average-nya langsung saya taruh di chart sesuai dengan periodnya si AO. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya preferensi sendiri, bisa digabungkan dengan period lain dan tipe moving average yang lain. Karena kan ada eksponensial, simple, atau smooth, ada weighted average, semuanya bisa dipakai karena perbedaannya tipis sekali, jadi tidak jadi masalah. Hanya ketika menggunakan period yang lebih besar, maka entry-nya itu akan semakin terlambat. Karena kan moving average sifatnya lagging indicator. Jadi indikator yang dia akan memberikan sinyal setelah terjadi pergerakan ke arah tersebut. Tetapi ketika menggunakan period yang lebih kecil, semakin banyak sinyal-sinyal yang low probability. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan. Bisa pakai 345, 34, dan kemudian 5 seperti yang digambar. Atau juga bisa pakai misalnya
Ada beberapa orang yang pakai 25, 50 juga bisa. Tergantung preferensi masing-masing. Jadi senarionya simple ya. Buy ketika fast moving average-nya, moving average yang cepat ini berada di atasnya garis moving average yang lambat. Kemudian awesome oscillator-nya di atas 0 dan menunjukkan green bars. Seperti itu. Jadi bisa lihat ya, yang merah ini salah satu contohnya. Ambil contoh yang merah terlebih dahulu, yang panah merah. Panah merah yang pertama, dia garis cross pertama kali, sudah cross fast moving average di atas slow moving average. Kemudian awesome oscillator-nya di atas 0, sudah benar. Kemudian green bars. Waktu dia green bars, kita bisa langsung entry. Seperti itu. Sama seperti juga yang sell, ketika fast moving average-nya sudah di bawah. Ketika sudah di bawah, kemudian awesome oscillator-nya di bawah 0, sudah benar. Tapi kita harus menunggu red bar-nya dulu. Karena ketika kita masuk setelah dia cross pertama kali, kita langsung masuk, dia masih green bar. Jadi kita harus menunggu red bar. Jadi tiga syarat ini harus terpenuhi semua. Nah, salah satu yang tidak terpenuhi ini, salah satu syarat yang tidak terpenuhi ada contohnya di panah yang warna biru. Itu seperti salah satu contohnya ya. Yang panah yang pertama, di bawahnya masih red bar. Jadi walaupun harga terus lanjut ke atas, dan dua kondisi yang lainnya terpenuhi, misalnya AO-nya harus di atas 0, kemudian fast moving average-nya di atas slow moving average, dua syarat ini terpenuhi, tapi green bars-nya kita nggak dapat. Baru nanti setelah green bars-nya muncul, seharusnya baru kita bisa entry, seperti itu. Jadi yang panah biru pertama ini, otomatis kita harus menunggu sampai candle besarnya ini terjadi. Otomatis ketinggalan beberapa sedikit momentum. Sama seperti yang panah biru kedua. Ketika panah biru kedua ini contoh yang baik ya. Ketika dia seharusnya kita bisa entry, tapi karena AO-nya di bawah 0 dan tidak menunjukkan red bar, kita belum bisa entry. Dan benar saja harganya terus lanjut ke atas. Padahal kita membuka posisi yang harusnya sell turun ke bawah. Jadi terkena stop loss dulu. Seperti itu. Jadi tiga syarat ini semuanya harus terpenuhi. Karena kalau tidak terpenuhi bisa saja terjadi low probability trade yang nanti bisa mengakibatkan malah stop loss, kena stop loss. Nah, setiap momentum oscillator, indikator, dia selalu bisa digunakan untuk trading divergence. Di sini salah satu contohnya awesome oscillator juga bisa digunakan trading divergence. Jadi ketika harga terus naik ke atas dan memang AO-nya di atas 0 kan, jadi dia menunjukkan uptrend. Tapi sebenarnya uptrend-nya itu terus mengalami pelemahan. Jadi kita bisa ambil sebagai bearish divergence. Kita bisa ambil mindset-nya, oh kita buka sell, tapi jangan langsung buka sell, kita harus menunggu konfirmasi. Karena kalau misalnya dicontohkan saja, yang pertama kali harga ini membentuk divergence, kalau misalnya kita langsung ambil trade sell di atasnya yang higher high yang kedua ini kita langsung ambil sell, otomatis kita akan kena stop loss karena dia memang turun sedikit kemudian lanjut naik untuk membentuk divergence yang ketiga kan. Seperti itu. Divergence yang kedua maksud saya di higher high yang ketiga. Jadi kita harus menunggu. Caranya menunggu untuk konfirmasi bagaimana. Ketika sudah menunjukkan divergence, jangan langsung masuk. Kita harus tunggu dia ketika dia turun menyentuh MA-nya, MA yang slow, kita bisa konfirmasi, oh ini trennya mulai melemah. Benar aja kan? Ketika dia low, kemudian naik, konfirmasi nggak kuat naik, baru kita bisa ambil sell seperti itu.
Dan ketika kita ambil sell, sebaiknya sih AO-nya menunjukkan sudah downtrend, AO-nya sudah di bawah 0. Itu kita baru bisa entry. Nah, stop loss-nya di mana? Stop loss-nya ini tergantung money management masing-masing. Kalau misalnya mau pasang stop loss yang range-nya agak lebar, bisa pasang stop loss di swing high yang terakhir ketika dia membentuk divergence. Atau kalau stop loss-nya mau lebih kecil, bisa pasang di moving average-nya atau moving average yang pelan atau yang cepat, seperti itu. Tergantung money management dan tentunya besaran account masing-masing. Dan juga posisi yang diambil. Kalau posisinya kecil, otomatis kita bisa ambil stop loss yang sedikit lebih lebar daripada kalau ngambil posisi besar, dan terutama yang mainnya scalpingan, bisa ambil stop loss di garis moving average-nya aja sebagai stop loss. Seperti itu. Exit-nya gampang ketika sudah menyentuh profit target, bisa exit, atau ketika dia sudah ada pembalikan arah lainnya atau dia menyentuh garis moving average-nya juga bisa kita ambil exit di situ. Nah, yang selanjutnya adalah accelerator oscillator. Jadi dia pengembangan dari awesome oscillator, sama menggunakan Bill Williams calculation. Cuman bedanya adalah accelerator oscillator ini dari awesome oscillator diambil simple moving average-nya kemudian dirata-rata. Perbedaannya hanya di situ saja. Jadi nanti ketika muncul di grafik, accelerator ini AC ini lebih sensitif terhadap pergerakan harga daripada AO. Sehingga dia bisa digunakan sebagai independent indicator. Seperti itu. Dan sama, default settingnya tidak bisa kita rubah, tapi kita bisa merecreate dengan menggunakan moving average. Karena perhitungannya hampir mirip dengan moving average, hanya dijadikan sebagai oscillator indicator seperti itu. Nah, peraturannya sangat mudah ya kalau dibuat trading. Jadi buy signal saat histogram itu di atas 0. Dan ketika ada green bar, itu kita bisa sebutkan sebagai buyer menguat. Sebaliknya ketika red bar-nya muncul, buyer-nya melemah atau terjadi peluang untuk reversal. Nah, sell signal ini terjadi saat histogram di bawah 0. Jadi ketika ada muncul green bar, seller melemah dan ada peluang untuk reversal. Tapi ketika red bar, itu sama dengan sell signalnya itu terus menguat. Saya langsung tunjukkan aja, ini salah satu contohnya. Karena dia bisa digunakan sebagai independent indicator, otomatis dalam kondisi market apapun dia seharusnya bisa survive. Apalagi kalau kita tambahi beberapa indikator lainnya. Nah, yang di sini saya menggunakan si AC ini sebagai independent indicator di market yang trend ranging dengan adanya high volume. Karena kalau ada high volume, otomatis kita bisa dapatkan swing yang lumayan lebar. Nah, kita bisa lihat ketika hijau, asal ada green bar aja yang di atas 0, kita bisa langsung entry. Entry untuk open buy. Nah, ketika ada red bar tapi masih di atas 0, itu merupakan salah satu bentuk koreksi. Seperti itu. Nah, ketika dia ada green bar lagi dan di atas 0, kita bisa ambil kan open position buy. Contohnya sih seperti itu. Sama nanti ketika pembalikan arah. Jadi ketika di bawah 0, sebaiknya kita ambil posisi sell saat red bar-nya muncul. Jadi menurut saya AC ini bisa digunakan independen, tidak sama seperti RSI atau stokastik yang lainnya. Karena kalau misalnya yang lainnya, dia harus, menurut saya, dia harus digabungkan dengan trend line atau indikator yang menunjukkan tren market itu ke arah mana. Karena
Kalau hanya menggunakan single independent saja seperti RSI atau stokastik, momentumnya kelihatan tapi pergerakan arahnya itu tidak bisa dikonfirmasi. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Kemudian ketika si AC ini saya gabungkan dengan moving average crossover, hasil presentase probabilitas profitnya lebih bagus. Tapi kekurangannya adalah kita kehilangan banyak peluang trading untuk entry seperti itu. Nah, yang panah kuning ini bisa kita ambil contoh sebagai trading yang berhasil, sedangkan panah yang merah ini sebagai momentum yang seharusnya kita bisa ambil entry, tapi karena indikatornya tidak semuanya menganjurkan kita untuk OP, jadi kita otomatis tidak bisa OP seperti itu. Kita ambil contoh yang panah merah yang pertama ya. Garis AO-nya, garis AC-nya berada di atas 0, kemudian muncul green bar, tetapi moving average-nya yang cepat masih di bawah yang lambat. Otomatis kita tidak bisa ambil posisi buy kan. Kita harus tunggu itu. Padahal kita bisa lihat candle-nya selanjutnya dia langsung menuju ke atas dan kita sebetulnya bisa ambil profit di sana, tetapi kita ketinggalan momentum karena garis MA-nya tidak menganjurkan kita untuk ambil position buy. Sama seperti position sell, seperti tanda panah yang ketiga ini ya. Kita sebetulnya bisa ambil position sell di atas ini karena AO-nya di bawah 0 dan histogram merahnya sudah muncul. Tetapi karena fast moving average-nya masih di atas yang slow, kita tidak bisa ambil position sell di situ. Nah, itu salah satu contoh kekurangannya. Tetapi trade-trade yang dihasilkan dengan garis kuningnya ini, probabilitasnya bisa dijamin lebih tinggi karena sudah difilter menggunakan MA crossover. Seperti itu. Ini hanya dengan 2 indikator, kita bisa filter low probability trade. Padahal kan indikatornya sebenarnya pergerakannya sangat simpel. Nah, kalau dibandingkan apple to apple, apakah EO lebih baik daripada AC ataupun sebaliknya? Sebenarnya itu tergantung dari preferensi masing-masing ya. Menurut saya sendiri sih EO itu lebih tidak terlalu sensitif dibandingkan AC. Karena berdasarkan perhitungan dari moving average-nya sendiri, si awesome oscillator ini lebih cocok untuk swing trader atau positional trader yang punya posisi dia taruh di OP-nya itu biasanya lama-lama. Bisa 1 hari, bisa 4 jam, seperti itu. 4 jam ke atas, seperti itu. Tapi AC ini menurut saya lebih cocok untuk orang yang scalper atau intraday atau dia punya sistem yang range trading, suka di market-market yang punya range tertentu, kemudian dia nangkep di range atas dan range bawah seperti itu. AC lebih cocok dipakai untuk di situ. Bisa dijadikan contoh untuk pembacaan divergence-nya, kita bisa lihat ketika GBP USD ini terus membentuk lower low, dia turun ke bawah terus, tapi si AO dan AC-nya dia selalu menunjukkan bahwa momentumnya ini sudah melemah. Tapi kita bisa lihat kan, si AO menunjukkan tren downtrend-nya ini lebih jelas karena dia terus di bawah garis 0, sedangkan yang AC dia di bawah garis 0, kemudian naik, kemudian turun lagi di garis 0, kemudian naik lagi seperti itu. Jadi pergerakannya lebih sensitif. Kalau kita gunakan untuk trading scalping, pasti yang lebih profit kan otomatis kalau menggunakan AC. Sedangkan EO dia lebih stabil. Jadi kalau untuk swing trading otomatis awesome oscillator ini bisa dipastikan lebih memiliki hasil yang optimal daripada accelerator gitu. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan tentang awesome oscillator atau accelerator? Kalau enggak ada, oke, saya lanjut saja.
Ini di marker ini juga salah satu momentum indicator ya. Cuman bedanya dia itu base dari price action. Dan dia membandingkan harga tertinggi dan terendah. Kalau misalnya contohnya stokastik, kan dia membandingkan momentum harga dari yang paling tinggi dan yang paling rendah, kemudian digambarkan di suatu oscillator indicator. Kemudian kalau RSI, dia membandingkan kecepatan momentum. Kalau demarker ini murni hanya titik tertinggi dan titik terendah. Jadi dia sistemnya harusnya sih lebih halus daripada dua indikator sebelumnya sudah saya sebutkan. Kemudian range-nya sendiri itu dari 0 sampai 1. Pemakaiannya sih mirip dengan RSI ya. Kalau RSI kan 0 sampai 100%, tapi kalau di marker ini 0 sampai 1. Jadi indikator ini cocok untuk market yang ranging, kemudian bagus bisa digunakan sebagai salah satu opsi untuk membantu Bapak Ibu dalam menentukan titik entry atau titik exit seperti itu. Default periodnya kita dikasih 14, kemudian levelnya 0,3 dan 0,7. Ini level untuk menentukan overbought dan oversold-nya. Jadi peraturannya simpel sekali seperti RSI. Kita bisa buy saat di marker berada di bawah 0,3 atau disebut posisi oversold. Kita bisa buy di sana. Kemudian kita bisa ambil posisi sebaliknya, sell, ketika di marker berada di atas 0,7 atau di posisi overbought seperti itu. Ini salah satu contoh dari chartnya ya. Yang panah-panah kuning ini otomatis kita bisa ambil posisi di sana. Kalau posisinya di bawah 0,3, kita bisa ambil posisi buy. Kemudian ketika di atas 0,7, kita bisa ambil posisi sell di situ. Nah, yang saya kotaki merah ini salah satu contoh terjadinya fake signal ya, atau sinyal yang membingungkan. Dia naik, tapi juga nggak naik terlalu, dia kemudian turun di bawah 0,3 lagi. Dia kemudian masuk lagi di atas 0,3, tapi pergerakan harganya tidak bisa kita tentukan ya, dan tidak bisa ambil profit dari situ karena tipe marketnya sangat-sangat flat ya. Nah, setelah itu baru kita bisa ambil ketika dia lanjut ke atas di tanda panah kuning yang ketiga ya. Ini ada cara mengatasinya. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya kita filter trade-trade yang buruk seperti itu dengan menggunakan moving average, garis moving average. Nah, fungsinya dari moving average ini otomatis membantu kita menentukan tren kan, karena sekali lagi moving average itu kan dapat memberikan arah tren untuk kita, untuk arah pasar itu sebetulnya mau kemana seperti itu. Jadi dia bisa memfilter trade-trade yang seharusnya tidak harus kita ambil karena trennya ke arah bawah tapi malah kita melawan tren, itu sesuatu yang buruk. Jadi entry-nya seperti apa? Kalau memang moving average, ini garis hijau, ini garis moving average, dia ada di atas dari pergerakan harga, otomatis mindset kita hanya mengambil posisi sell. Nah, kalau kita lakukan seperti itu, yang tadi saya kotaki merah ini, kita nggak terjerat dalam low probability trade seperti tadi, kita hanya punya mindset sell. Jadi ketika harga naik di atas 0,7, di markernya menunjukkan di atas 0,7, kita baru ambil posisi sell di sana. Jadi kita hanya punya mindset posisi sell. Kita tidak mengambil posisi buy sama sekali. Jadi yang kotak merah ini bisa kita hindari. Ini salah satu contohnya. Nanti bisa dieksplor dulu di akun demo. Bisa pakai MA-Line, bisa juga pakai SAR. Itu salah satu contohnya untuk memfilter trade. Karena kalau tidak difilter, bisa saja kita masuk trade yang sebenarnya itu hanya pergerakan harga koreksi.
Karena kalau koreksi saja, kebanyakan pips-nya itu tidak bisa terlalu besar. Jadi swing-nya itu kita tidak bisa ambil profit dari sana. Sedangkan kalau kita ngikutin tren, probability untuk bisa profit itu bisa lebih tinggi. Seperti itu. Nah, sama seperti oscillator yang lainnya, di marker juga bisa digunakan untuk trading divergence. Ini salah satu contohnya ya. Walaupun tidak terlalu jelas, tapi kita bisa ambil kalau momentumnya itu sudah semakin melemah, kemudian bisa ada pembalikan arah seperti itu. Di chart ini sih contohnya bullish divergence ya, karena dia mau ambil reversal ke atas. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, Bollinger Band ya. Mungkin kalau ada yang tanya waktu itu Pak Alwis tentang Bollinger Band, hari ini saya bawakan sebagai materi. Jadi Terima dia kasih. itu, Terima kasih, Yohanes. oh iya Pak, sama-sama. Jadi dia ini berdasarkan simple moving average, kemudian digabungkan dengan pergerakan deviasi harga. Dia bisa menentukan tren ke arah mana, karena di dalamnya ada moving average-nya kan, sebagai trend indicator. Kemudian dia bisa menunjukkan sinyal overbought dan oversold, karena ada band sebagai price deviation-nya dia, apakah sudah terlalu tinggi, apakah sudah terlalu rendah, seperti itu. Kan itu salah satu contohnya overbought atau oversold signal. Kemudian lebar dari band itu sendiri, itu bisa memberikan kita informasi sebagai sebenarnya volatilitas harga saat ini itu sedang tinggi atau sedang biasa saja dibandingkan dengan volatilitas harga yang di periode lalu. Jadi menurut saya Bollinger Band ini atau BB ini salah satu indikator yang bisa dipakai di dua market yang berbeda. Bisa dipakai untuk trending, juga bisa dipakai untuk ranging market. Tinggal nanti penyesuaiannya seperti apa, kemudian digabungkan dengan indikator lain. Penggabungannya simpel aja sebagai konfirmasi, karena sebenarnya kalau BB ini dipakai sendiri, itu pun sudah cukup, sama seperti tadi accelerator indicator. Ketika dia dipakai sendiri, sudah menunjukkan hasil yang optimal. Tapi ketika digabungkan dengan indikator lain, hasilnya bisa lebih maksimal. Ini settingan defaultnya ya. Periodnya diberikan 20. Jadi kalau Bollinger Band ini seharusnya simple moving average ya. Kebanyakan orang kan sukanya kalau moving average pakai eksponensial, tapi Bollinger Band ini menggunakan period 20 dan dia simple moving average. Jadi dia seharusnya pergerakannya lebih smooth dibandingkan eksponensial. Kemudian deviasi yang diberikan oleh defaultnya adalah 2 kali volatilitasnya. Ini bisa kita setting, bisa kita rubah-rubah, bisa disetting dan juga bisa ditambah. Ada beberapa orang yang dia memasang 2 deviasi, 3 deviasi, bahkan sampai 4 deviasi, seperti itu. Jadi ada orang-orang tertentu dia cuma mau ngambil ketika deviasi mencapai di atas garis yang 3 kali deviasi, dia baru mau open position di situ. Bisa juga itu dijadikan sebagai strategi trading, tergantung preferensi sih. Kemudian secara garis besar scenario tradingnya itu adalah buy signal saat price berada di band yang paling bawah atau berada di garis deviasi yang paling bawah. Kemudian sell signal saat price berada di garis deviasi yang paling atas. Seperti itu. Kemudian karena BB ini punya 3 garis, garis atas dan garis bawah, kemudian ada garis tengah. Dan garis tengah ini bisa dijadikan sebagai menentukan tren, dia itu trennya naik atau turun, seperti itu. Jadi kalau uptrend itu ketika harga berada di atasnya dari garis tengah itu. Kemudian saat downtrend ketika harga berada di bawah garis tengah. Nanti saya bisa kasih contoh
langsung. Nah, ini contohnya di market yang ranging. Jadi ketika di atas standar band deviasi yang di atas, kita bisa ambil position sell. Tapi saya kasih tips sedikit, ketika dia naik ke atas dan candle-nya masih hijau, close-nya hijau, sebaiknya jangan diambil dulu. Karena hijau kan tanda bahwa dia akan terus melakukan kenaikan harga. Ketika kita mau ambil posisi sell, pastikan dulu candle-nya yang close itu warna merah. Baru kita open di candle berikutnya. Sama juga seperti waktu kita ambil posisi buy. Kita ambil posisi candle ketika dia sudah close hijau terlebih dahulu. Baru kita ambil posisi buy di candle berikutnya. Artinya, kalau sudah di area atas, mau ambil posisi sell, harus candle-nya close merah dulu, baru kita ambil posisi sell. Jangan langsung masuk, karena ada kemungkinan ketika dia hijau, walaupun sudah di band yang atas, dia akan terus naik ke atas. Itu salah satu kemungkinan juga, dan bisa terkena stop loss di sana. Seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu ngerti chart pattern, juga bisa digabungkan. Jadi kalau misalnya seperti yang tanda panah pertama ini kan chart pattern-nya bearish engulfing ya. Bisa dicari bearish engulfing, salah satu chart pattern untuk menunjukkan kalau ini trennya itu sudah berubah ke arah bearish. Sama seperti yang tanda panah kedua. Ini bullish engulfing juga, karena candle yang kedua penutupannya yang hijau ini lebih besar badannya daripada yang pertama. Begitu pula selanjutnya. Nanti bisa dicari pattern-patternnya kalau ngerti chart pattern. Kemudian dikonfirmasi. Begitu. Nah, saya tadi sudah bilang entry-nya. Nah, stop loss-nya itu otomatis swing high terakhir atau band yang paling luar. Jadi garis deviasi yang paling luar seperti itu. Nah, kalau dulu Pak Yoyok pernah ngajarin tentang pyramiding, kita juga bisa pakai di sini. Jadi ketika kita ambil posisi sell, seperti yang tanda panah pertama, ambil posisi sell kan, ketika dia masuk ke garis tengah ini, kita bisa mulai pyramiding di situ. Jadi ambil lagi posisi sell yang lebih besar atau 2 kali lipatnya atau berapa kali lipat, terus stop loss-nya didekatkan di situ. Otomatis itu kan jadi risk free trade. Kita mengunci keuntungan, tapi kita mau ambil keuntungan yang lebih, kita bisa ambil pyramiding di situ. Kemudian bisa terus ngikutin tren selanjutnya sampai dia menyentuh band yang bawah, terus kita bisa close position all di situ. Atau ketika kita ambil posisi besar pertama kali, kita bisa mulai close setengah atau 70% dari posisi kita ketika dia sudah nyentuh band yang tengah itu, garis moving average yang tengah itu. Kemudian sisanya ya diikuti sampai dia menyentuh garis deviasi yang paling bawah seperti itu. Nah, kalau martingale ini biasanya sih kalau misalnya kita masuk anggapannya terlalu awal, padahal kita sudah ambil candle merah, entry di situ, tapi harga lanjut ke atas, kita bisa mulai martingale di situ. Martingale itu jadi seperti averaging. Asalkan syaratnya, misalnya kita kalau trading di H1, kita harus pastikan daily-nya itu apakah band-nya di atas atau sudah di bawah harganya. Kalau sudah di bawah, otomatis kita ngelawan tren. Saran saya sih jangan pakai martingale kalau di situ. Tapi kalau harganya masih di band atas dan ada kemungkinan downtrend terus, kita bisa ambil martingale di sana. Seperti itu. Ataupun averaging. Tergantung preferensi masing-masing. Nah, ini contohnya untuk di trending market. Di sini harganya terus di bawah garis tengahnya ini. Ini menunjukkan ketika dia downtrend. Nah, ketika dia uptrend, harganya terus di atas garis tengah. Nah, itu yang kita bisa ambil contoh di sini. Nah, entry-nya di mana? Entry-nya itu ketika sudah ada chart pattern downtrend pertama kali,
Terus ketika dia sudah menyentuh band atas, tapi kemudian volatilitasnya meningkat, kita bisa ambil karena dia pergerakannya turun ke bawah, kita otomatis bisa ambil entry sell di situ. Nah, ketika dia sudah menyentuh band bawah, kita bisa lepas posisi di situ. Kemudian kita bisa re-entry atau bahkan cari entry posisi sebaliknya. Nah, re-entry-nya di mana? Re-entry-nya ketika price-nya ini masih downtrend, tapi dia menyentuh garis yang tengah. Kita bisa re-entry di situ. Re-entry dengan otomatis slotnya lebih kecil ya, karena seharusnya momentumnya lebih kecil daripada momentum yang pertama kali dia melakukan penurunan seperti itu. TP-nya bisa pakai profit target masing-masing atau yaitu tadi yang saya bilang ketika dia sudah menyentuh band yang bawah kalau kita ambil posisi sell. Tapi kalau kita ambil posisi buy ketika dia TP-nya sudah menyentuh band yang atas. Seperti itu. Nah, di sini kan ada satu sedikit masalah ya. Kalau ada pertanyaan seperti, nah cara taunya marketnya ini lagi ranging atau lagi trending itu seperti apa? Kan itu salah satu masalah juga. Karena kan teorinya kita bisa tahu kalau marketnya trending, otomatis kita cara entry-nya seperti ini, cara exit-nya seperti ini. Kalau marketnya ranging, cara entry-nya seperti ini, cara exit-nya seperti ini. Tapi kita nggak tahu kapan market lagi ranging dan market lagi trending, kan seperti itu kalau dari Bollinger Band. Itu kita bisa gabungkan dengan momentum indikator yang tidak punya arah, yang tidak menunjukkan arah. Yang murni hanya menunjukkan momentumnya saja atau percepatan arahnya itu seberapa kuat. Salah satu contohnya yang pernah kita bahas ATR hari ini, average true range. Kemudian beberapa minggu lalu pernah bahas tentang standar deviasi, itu juga bisa dipakai. Kemudian ada beberapa momentum lines yang bisa dipakai, stokastik juga bisa, tapi sebaiknya sih pakai yang non directional seperti ATR dan standar deviasi. Itu contoh yang bisa dipakai di sana. Kemudian sampai situ saja sih. Ada pertanyaan? Boleh permisi tanya? Oh, boleh Pak. Ya, ini kan moving average secara desainnya itu kan dia moving average-nya yang simple moving average yang di middle band-nya ini kan 20. Ya. Sekarang kalau mau kita cari, mau lihat trennya naik apa turun, kita boleh nggak pasang moving average yang lebih panjang itu sebaiknya berapa? Jadi moving average-nya ini kan MA 20, terus kita tambah lagi satu moving average itu supaya kelihatan kan kalau yang pendek closing itu boleh mulai berapa, 50 apa dari idealnya pengalaman itu maksudnya. Jadi nanti kan bisa kelihatan. Terima kasih ya. Ya, sama-sama Pak. Bisa coba digabungkan dengan moving average yang punya Fibonacci level. Jadi kalau 20 bisa digabungkan dengan 50, bisa 34, bisa 89 juga bisa. Saya punya pengalaman 20 ini digabungkan dengan 100. Waktu itu, karena 100 itu menggambarkan setengah tahun, maksud saya setengah tahun trading days. Jadi kita bisa tahu 2 quarter ini trennya kemana. Kita bisa gabungkan di sana. Kemudian kalau 200 otomatis trading days selama 1 tahun seperti itu. Tergantung preferensi Bapak Ibu masing-masing sih. Kalau misalnya candle chart-nya pakai semakin kecil, periodnya semakin besar, seharusnya period moving average-nya makin besar, seharusnya masih bisa sih. Masih bisa oke pakai yang 50 atau 100. Tapi kalau sudah yang daily, bisa mungkin diperkecil. Bisa pakai 50, bisa pakai 34, seperti itu. Bisa dieksplor lah. Terima kasih, Yohanes. Ya. Ya. Ada pertanyaan, Pak Yohanes? Ya. Suaranya udah nggak menggema ya, Pak Yohanes ya? Sudah enggak, sudah benar. Iya. Menurut pengalamannya Pak Yohanes, untuk time frame berapa ya yang ideal untuk menggunakan Bollinger Band? Untuk menggunakan apa, Pak?
Bollinger Band. Oh, untuk Bollinger Band. Oh hilang, kok bisa? Kalau saya sih biasanya Bollinger Band itu pakai di beberapa time frame ya, tapi karena kesukaan saya M15, M530, M30 bisa, tapi bisa dicoba dengan menggunakan sistem double band. Seperti kalau minggu lalu dengerin seminar, dengerin E-Step ini juga ada sistem double parabolic SAR. Jadi parabolic SAR-nya yang di time frame besar kemudian dikecilin, kita ambil trading di time frame yang lebih kecil tapi trennya lebih besar. Kita juga bisa praktekkan di Bollinger Band di situ. Di time frame yang lebih besar H4 atau D1 sebagai trennya ke arah mana, kemudian ambil posisi tradingnya di M30, M15. Seperti itu. Oke. Terus untuk yang awal-awal tadi Pak, mungkin saya mau tanya. Tapi kalau yang lain mau tanya silakan ya langsung chat aja atau bisa langsung di unmute ya. Untuk yang AWSOM indikator ini Pak, dibanding dengan akselerator itu menurut Pak Jo bagus yang mana ya? Sebetulnya dua indikator ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang kurang bagus seperti itu. Tapi kalau menggunakan AC atau accelerator, dia bisa digunakan sebagai independen. Tapi kelemahannya dia itu lebih sensitif pergerakannya. Jadi kalau misalnya orang yang jangka panjang tradingnya pakai accelerator indicator, otomatis dia pembacaan trennya berubah-berubah. Padahal ini masih downtrend, tapi di AC itu sudah menunjukkan kalau ini sudah berubah tren. Jadi dia lebih cocok untuk yang tipenya scalper atau yang intraday seperti itu. Kemudian kalau yang punya sistem swing trading atau yang jangka panjang yang lebih suka pagi mengamati, kemudian ditinggal kerja seharian, malam dicek langsung cuman pasang TP sama stop loss. Menurut saya sih lebih cocok yang awesome indicator ya. Karena dia pergerakannya lebih smooth dan nunjukin trennya dia itu lebih stabil seperti itu. Tidak perlu tidak terlalu sensitif dan gampang berubah arah tren. Jadi menyesuaikan dari tipe tradingnya ya. Iya, menyesuaikan dari tipe trader masing-masing. Sekarang pertanyaan untuk demaker, Pak. Apakah ada perbedaan antara demaker dengan indikator momentum lainnya seperti RSI? Ya, sebetulnya oscillator indicator ini mereka semua punya fungsi yang hampir sama ya. RSI, stokastik, MACD, demarker, salah satu contohnya. Cuman perhitungannya yang secara mendetail satu persatu dia ada sedikit yang lebih kurangnya ya. Seperti contohnya kalau demarker ini dia hanya fokus untuk titik tertinggi dan titik terendah. Jadi dia tidak memperhitungkan kecepatan perubahannya berapa cepat dan juga tidak menghitungkan deviasinya berapa lebar. Jadi murni hanya membandingkan titik candle sekarang ini dengan titik candle sebelumnya yang paling tinggi dan paling rendah itu di posisi yang mana. Jadi dia itu lebih halus kalau demarker. Nah, sedangkan RSI itu lebih fokusnya untuk momentum. Jadi begitu ada candle besar gitu, pasti RSI-nya langsung sensitif menuju ke arah yang dituju candle. Misalnya candle besarnya warna hijau, pasti RSI-nya langsung naik ke atas gitu. Lebih sensitif. Sedangkan kalau demarker pasti dia akan halus pelan-pelan naik ke atas. Perbandingannya di situ aja sih. Jadi disesuaikan dengan tipe trader masing-masing, preferensinya lebih cocok yang mana. Sensitivitasnya ya yang berbeda ya. Ya, Sensitivitasnya karena dari hasil perhitungannya yang berbeda. Oke. Ini pertanyaan saya yang terakhir. Apakah indikator yang menunjukkan momentum selalu bisa ditradingkan dengan menggunakan strategi divergen? Ya, betul sekali. Kalau momentum indikator pasti bisa digunakan sebagai trader, sebagai divergence trading, sebagai meternya di situ, karena
ketika harga terus melanjutkan ke salah satu arah tersebut dan momentumnya semakin lemah, itu salah satu sinyal kalau sebentar lagi akan terjadi pembalikan arah seperti itu. Tapi sedikit tips di sini ya, kalau misalnya di time frame kecil dia menunjukkan bullish divergence, sedangkan di time frame besarnya dia menunjukkan bearish divergence. Itu kita harus hati-hati kalau ditradingkan di situ, karena biasanya pembalikan arah yang bakal terjadi itu adalah di time frame yang lebih besar. Jadi ketika dua time frame menunjukkan dua arah divergence yang berbeda, harus hati-hati di situ. Lebih fokus sih ke arah time frame yang lebih besar, karena di sana momentumnya otomatis lebih kuat ke arah tersebut. Seperti itu. Atau lebih baik menunggu ya? Ya, lebih baik menunggu juga bisa. Oke, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, mungkin ada beberapa menit lagi waktunya. Pak Ade, gimana kok diam aja, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Masih di toko, Pak? Nah, ini ada Pak Ahmad Ali, Polanunu, ST. Nah, ini lagi di kota mana ini? Dengan Pak Akbar Maulana juga, jadi di kota mana? Ada pertanyaan atau enggak? Ini Android Blue Droid, ini siapa ini ya? Oke, wah ini ada dari Jakarta juga ini Pak Yunan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Gus Pantanadi, hadir juga Pak Husni, ada Pak Rian, Pak Stefanus, ini ada Bu Suryani, dan semuanya ada Pak Joko Butiana. Mungkin silakan kalau ada pertanyaan ini mungkin 1-2 menit lagi bisa kita jelasin. Ya, mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan lagi Pak Johannes. Harus dipraktekkan ya, karena kalau boleh sudah Pak tanya. Oh ya. Ya. Pak Yohanes boleh nanya ya? Siapa boleh. Silakan Pak Jadi Yunan. kalau yang simple trading, saya dari GK Invest Jakarta. Jadi kalau yang simple trading tuh pakai indikator atau kita nggak usah pakai indikator, Pak? Kalau indikator apa aja, Pak? Kalau yang mau simple trading itu bisa konsisten profit gitu. Kalau konsisten profit harus dicari yang cocok ya Pak settingannya. Tapi kalau misalnya saran dari saya sih coba ambil 3 indikator yang menurut Bapak paling baik. Jadi 1 untuk arah tren, bisa coba moving average atau MA crossover. Jadi pakai 2 moving average itu untuk trennya. Kemudian untuk momentumnya Bapak bisa ambil RSI, stokastik, MACD. 2 ini sebetulnya sudah cocok. Tapi kalau Bapak mau tambah 1 lagi, bisa coba parabolic SAR. Itu untuk menentukan stop loss-nya di mana, terus kalau mau trailing stop seperti apa juga bisa di situ. Jadi 3 indikator ini bisa dicoba secara bersamaan, kemudian dipraktekkan dulu di demo account. Itu probabilitasnya lebih tinggi, Pak. Jadi kalau konsisten selalu profit sih agak susah ya, karena tidak ada tidak ada yang selalu ya, profit. Ada loss-nya. Ya, pasti ada loss-nya. Tapi loss-nya kita bisa minimalisir dan profitnya kita bisa maksimal kan. Karena di sana ada parabolic SAR untuk stop loss-nya, kemudian untuk trailing stop loss kalau misalnya kalau sudah profit di trailing aja kan, bisa pakai titik-titiknya dari parabolic SAR itu. Terus momentumnya kita punya MACD, punya RSI, stokastik, divergence bisa, terus entry juga bisa pakai dari momentum. Terus untuk arah trennya otomatis bisa pakai moving average atau pakai Bollinger Band bisa juga, karena dia kan bisa menunjukkan arah tren juga. Seperti itu. Bisa digabungkan, Pak. Ya, gitu Pak Yunan. Ada lagi mau tanyakan? Cukup, Pak. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini ada yang chat ini dari Pak Husni. Untuk Bollinger Band kelemahannya harga dapat bergerak melampaui band.
Tidak selamanya upper band adalah garis tertinggi dan lower band adalah garis terendah. Ini bukan pertanyaan, pernyataan ya. Ya, ini salah satu kekurangannya Bollinger Band. Makanya itu saya kan berikan solusi. Ketika ngambil posisi dia sudah di band atas, kita ambil posisi sell, kita harus nunggu candle merah. Minimal kita sudah memfilter salah satu probabilitas. Kemudian digabungkan dengan non-directional momentum indicator seperti ATR atau seperti standar deviasi. Jadi ketika non-ATR-nya dia sudah sedikit melemah, otomatis kan marketnya dia sudah mulai koreksi. Kita bisa ambil sell seperti itu. Jangan ambil ketika standar deviasi tertinggi karena dia bisa saja melanjutkan ke arah tersebut. Seperti itu kan sudah difilter. Probabilitas kita bisa profit itu otomatis sudah ditingkatkan seperti itu. Jadi tetap ada probabilitas untuk loss tapi sudah diminimalisir dengan penggabungan tersebut. Oke, begitu Pak Husni. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih Pak Yohanes, terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada salah. Jumpa kembali kita minggu depan ya, Kamis jam 12 siang dengan ID dan password yang sama. Ya, terima kasih kembali Pak Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat selalu dan sukses. Selamat siang.